lail dan makna. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai kajian ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghabiskan waktu, saya persilahkan Bapak Ustadz untuk melanjutkan materi kita tentang hakikat Lailatul Qadar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Sebelum kita mulai, saya cek suara dulu, gimana suara saya jelas kedengaran? Bagus ya? Alhamdulillah Ustaz, jelas. Sudah jelas. Syukurlah. Oke. Pada kesempatan ini ya, tema kita tentang masalah memahami makna Lailatul Qadar, apa hakikat dari Lailatul Qadar tersebut, esensinya seperti apa. Ini sesuatu hal yang sangat penting untuk bisa kita pahami, walaupun sebenarnya memahami makna Lailatul Qadar ini nggak mudah. Sesuatu hal yang sangat sulit, karena memang Lailatul Qadar ini sendiri sesuatu hal yang bersifat gaib ya, sesuatu hal yang bersifat rohani, bukan sesuatu hal yang bersifat materi yang terlihat di luar, jelas bisa kita sentuh, bisa kita raba, bisa kita lihat, bukan hal-hal yang bersifat seperti itu. Sehingga rujukan utama kita untuk hal-hal yang seperti ini, apalagi dia berhubungan dengan masalah agama, ya, sebab Lailatul Qadar ini berhubungan langsung dengan masalah agama, dan itu berhubungan langsung dengan masalah ibadah. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan masalah ibadah, masalah agama, rujukan utama kita itu Al-Quran dan hadis, ya, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Dan masalah ini di dalam Al-Quran memang tidak dipaparkan, tidak disampaikan oleh Allah dengan jelas dan gamblang. Lailatul Qadar itu sendiri di dalam Al-Quran, ya, yang menyebutkan langsung tentang Al-Qadar itu hanya satu ayat saja. Yang menyebutkan langsung kata Al-Qadar itu hanya satu ayat saja. Walaupun ada beberapa ayat yang menyinggung tentang masalah Al-Qadar itu sendiri, tapi tidak secara langsung. Seperti misalnya ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat ini saja yang disebut dengan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar. Jadi memang Al-Quran itu dari ayat ini ya, diturunkan oleh Allah di malam Al-Qadar. Di malam hari Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tentu kita bingung apa yang disebut dengan Al-Qadar itu. Ketika disebutkan bahwa itu diturunkan di malam Al-Qadar, pasti pikiran kita mencari-cari apa yang disebut dengan Al-Qadar. Kenapa diturunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar? Sehingga Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu nggak kalian? Tahukah engkau ya Muhammad apa itu Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu. Tapi kemudian di ayat selanjutnya Allah tidak jelaskan, tidak definisikan apa itu Al-Qadar. Allah hanya menyebutkan secara umum saja bahwa Al-Qadar itu sesuatu hal yang istimewa. Itu saja. Istimewa Al-Qadar itu. Tapi esensinya nggak disebutkan oleh Allah. Bagaimana sifatnya nggak disebutkan oleh Allah. Kenapa? Jadi sesuatu hal yang ayat dia buka ya
nggak mungkin untuk bisa disampaikan. Sesuatu hal yang sifatnya apa? Sifatnya batin. Seperti misalnya cinta. Itu kan nggak bisa dijelaskan seperti apa itu. Mustahil untuk bisa kita gambarkan seperti apa itu. Segala sesuatu hal yang bersifat ada, segala sesuatu hal yang memiliki wujud ma'nawi, itu nggak mungkin bisa digambarkan dengan apa? Dengan gambaran materi. Sebab materi terlalu rendah, terlalu lemah untuk menggambarkan itu semua. Jadi yang bisa dilakukan hanya apa? Menjabarkan sifat-sifatnya saja. Supaya apa? Supaya kita bisa apa? Bisa memahaminya. Hanya untuk memahamkan kita, oh iya begini. Tapi bagaimana bentuknya, rupanya, nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Yang maknawi itu hanya bisa dirasakan langsung. Itu aja. Kita yang harus merasakan langsung. Dirasakan baru Anda pahami. Kalau kita tidak rasakan, nggak bisa difahami. Makanya kalau ibadah itu harus begitu. Kalau kita ingin memahami bagaimana hakikat ibadah yang sebenarnya, apa yang dirasakan oleh Nabi, apa yang terjadi ketika misalnya kita melakukan ibadah-ibadah seperti ini, ya harus kita rasakan langsung, dicicipi secara langsung seperti apa. Iqra warqa, baca, rasakan, kemudian apa? Kemudian naiklah ke atas. Akan terjadi itu proses untuk naik ke atas. Hal-hal seperti itu hal yang bersifat rohani. Maka Allah hanya mengatakan bahwa Al-Qadar itu, malam Al-Qadar itu malam yang sangat istimewa, ya, kurang lebih. Ya, kata Allah keistimewaannya itu khairun, sangat baik. Khairun, begitu baik, begitu istimewa, min alfi syahrin. Yang kebaikannya itu lebih utama dari 1000 bulan. Kemudian apa lagi? Tanazzalul malaika. Dan pada malam Al-Qadar itu tanazzalul malaika. Turun para malaikat Allah. Dan kemudian apa? Ruhnya Allah. Itu aja yang dikatakan oleh Allah. Nah, di dalam surat Ad-Dukhan itu dikatakan oleh Allah apa? In anzalnahu apa? Fi lailatin mubarakah. Al-Quran itu Allah turunkan di malam mubarakah, malam yang penuh dengan berkah. Ini juga bersifat umum juga. Inna anzal. Jadi kami turunkan Al-Quran itu di malam mubarakah. Nah, mubarakah ini bersifat penuh dengan berkah. Dan ini kembali lagi pada tafsir apa? Tafsir pada surat Al-Qadar tadi, bahwa berkah itu apa? Di dalam bahasa Arab, berkah itu khairun katsir. Sesuatu hal yang memiliki nilai yang sangat apa? Kebaikan yang sangat, yang kekal, tidak pernah mengalami perubahan. Itu berkah. Dan itu kembali kepada sifat apa? Ma'nawi. Sebab sesuatu hal yang nilai baik, nilai tidak pernah mengalami perubahan itu, yang istimewa bukan hal-hal yang berhubungan dengan apa? Dengan masalah duniawi, dengan materi. Enggak. Sesuatu dikatakan bahwa dianya memiliki nilai yang begitu istimewa, ketika nilai itu kembali kepada siapa? Kembali kepada pemilik nilai. Dan pemilik nilai itu tidak lain adalah Allah. Dan itu pada hal-hal yang bersifat rohani. Jadi kalau Allah itu memberikan keberkahan kepada seseorang, itu nggak bisa diukur dengan hal-hal yang bersifat materi. Makanya dikatakan min alfi syahrin. Min alfi syahrin itu pada akhirnya bukan hal-hal yang bersifat materi. Jadi Lailatul Qadar itu harus Anda pahami bukan sesuatu hal yang berhubungan dengan alam materi. Nggak ada sama sekali hubungannya dengan alam materi. Semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada sesuatu yang berhubungan dengan masalah makna. Jangan cari Lailatul Qadar itu. Kita nggak bisa mendeteksi, nggak bisa memahami Lailatul Qadar itu dari sisi materi. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa tanda-tanda di alam materi begini-begini, itu kurang lebih
hanya untuk apa? Hanya untuk mendekatkan pemahamannya saja, tapi sebenarnya hakikatnya bukan itu. Bukan itu. Dengan alam materi itu selalu mengalami perubahan sehingga tidak bisa tidak bisa dijadikan ukuran, nggak bisa dijadikan standar. Makanya Allah sendiri nggak pernah menjadikan pemberian Allah, kemuliaan Allah dengan kita saja yang mengukur segala sesuatu itu dengan ukuran materi. Selalu seperti itu. Itu salah. Karena memang kita masih hidup di alam materi, dan materi begitu terlihat berharga bagi kita, sehingga segala sesuatu kemuliaan, keistimewaan selalu kita ukur dengan materi, dan ini salah. Harus dirubah hal-hal yang seperti itu. Kemuliaan sama sekali nggak ada ukurannya dengan materi. Kita ibadah bukan untuk materi, bukan itu yang mau kita cari. Bukan kita misalnya terbuka hal-hal yang apa, kita memiliki kemampuan ini dan itu, bisa menyembuhkan ini dan itu. Bukan itu yang kita kejar. Tapi semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada ruh kita. Apa yang kita rasakan di alam roh kita. Itu ibadah. Apa yang kita alami di alam roh kita. Apakah kita semakin apa? Kita semakin dekat dengan Allah atau tidak. Itu saja. Itu ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Jadi Lailatul Qadar sekali lagi dari ayat Al-Quran itu sendiri tidak punya hubungan dengan alam materi. Oke. Pada pertemuan yang kemarin mungkin masih banyak yang kurang paham ya, masih banyak, saya yakin masih banyak yang belum bisa memahami karena memang agak berat ya bisa menjelaskan tentang makna Al-Qadar ini. Saya sendiri agak bingung sebenarnya memulainya dari mana untuk bisa menjelaskan makna Lailatul Qadar ini. Tapi ya oke lah, pegang aja yang kemarin ya, diusahakan sekemampuan yang bisa kita pahami, setidaknya Anda bisa pahami. Nah, kemudian itu disimpan ya, nanti insya Allah di sini kita akan lebih perluas maknanya. Malam kita sudah jelaskan, siang kita sudah jelaskan apa itu semua. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini, karena tidak akan lama lagi bulan Ramadan ini udah akan pergi meninggalkan kita semua, dan kita juga akan meninggalkan bulan Ramadan. Tapi hakikatnya Ramadan sebenarnya tidak pernah akan meninggalkan kita, hanya luarnya saja, lahirianya, tapi hakikat esensi dari Ramadan itu pada akhirnya berubah kembali kepada diri kita. Itulah yang harusnya kita cari. Jadi sifat-sifat Ramadan itu yang harus kita miliki. Jangan katakan bahwa Ramadan sudah pergi. Enggak, Ramadan enggak pernah pergi. Hanya luarannya saja yang sudah pergi. Tapi pada akhirnya Ramadan sudah ada di dalam hati kita. Sekarang kita yang sudah menjadi hakikat dari Ramadan. Nah itu. Jadi selalu yang bersifat maknawi yang kita kejar ya. Ibadah itu selalu yang bersifat maknawi. Luarannya itu hanya membantu kita saja. Membantu. Karena kita ini masih punya apa? Masih berhubungan dengan alam materi. Maka apa? Maka ruh membutuhkan media materi, jasmani. Tapi untuk masuk ke alam maknawi, itu yang harus selalu Anda pegang. Harus selalu Anda pegang. Ini hanya media saja, bukan tujuan. Tujuannya bagaimana kita bisa menembus, masuk ke alam rohani. Semua hal-hal yang bersifat rohani, bagaimana kemudian mampu kita apa? Mampu kita simpan, mampu kita rasakan, mampu kita alami di alam batin kita, di alam rohani. Itu yang harus benar-benar Anda pahami dengan ibadah. Jadi dikatakan para urafa, para alim ulama ya, dikatakan oleh para kekasih Allah, ibadah yang tidak mampu membuka rahasia alam batin, atau ibadah yang kita lakukan kemudian tidak terjadi efek-efek secara maknawi di dalam diri kita, ibadah seperti ini dikatakan oleh mereka, dan memang sudah seperti itu, bahwa ibadah seperti itu ibadah yang sebenarnya ibadah yang sia-sia. Ibadah yang sia-sia. Bukan itu yang mau kita kejar. Khususnya bagi kita, bagi Anda yang sedang apa? Yang sedang mempelajari, yang sedang berada di sini, yang mempelajari ilmu-ilmu
untuk bisa dekat dengan Allah, ilmu ma'rifah. Itu tujuan. Bagaimana kita bisa berjalan untuk bisa menembus. Memahami rahasia saja. Allah akan singkap itu rahasia. Dan di malam Lailatul Qadar ini, yang Allah buka itu tidak lain adalah rahasia-rahasia yang berada di alam malakut. Seperti Nabi siapa? Nabi Ibrahim yang Allah bukakan alam rahasia di dunia dan di akhirat kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Dan itulah hakikat Lailatul Qadarnya Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Musa diberikan mukjizat, terbuka semuanya kepada beliau, diperlihatkan oleh Allah tentang hakikat siapa? Tentang hakikat wujud Allah. Dia rasakan, itulah hakikat Lailatul Qadar. Rahasia-rahasia dibuka oleh Allah. Nah, kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu misalnya Anda tiba-tiba berubah, ini tiba-tiba Anda berubah. Ada orang yang tiba-tiba misalnya tadinya kurang baik, kemudian jadi baik. Oke, sebenarnya itu bukan efek hakikat daripada apa? Efek asli daripada Lailatul Qadar. Bukan itu. Sebab hal-hal yang seperti itu bisa Anda alami, bisa Anda rasakan di luar daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih daripada itu. Lailatul Qadar lebih dari kalau hanya sekedar Anda berubah misalnya. Makanya kita terkadang ya sangat lucu bagi saya. Ya, artinya kurang tepat, tapi oke lah. Kalau kemudian dengan hanya melakukan misalnya di malam-malam tertentu ya, di malam-malam tertentu, di jam-jam tertentu, dari jam 12 kemudian sampai jam 2, jam 3, kemudian kita mengharapkan sesuatu hal yang luar biasa terjadi kepada kita. Ya, ini sebenarnya sebuah harapan yang sebuah harapan yang terlalu berlebihan, kosong sekali. Harapan yang kosong. Kita yang nggak berbuat apa-apa sebelumnya, nggak pernah melakukan hal-hal yang luar biasa untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Lalu yang di satu malam, di satu hari, di satu jam, mengharapkan sesuatu hal yang luar biasa terjadi kepada kita. Ini kan harapan kosong sebenarnya. Mengharapkan datangnya Lailatul Qadar. Anda tahu Lailatul Qadar itu apa? Ini kan sesuatu hal yang pada akhirnya menggambarkan bahwa kita nggak paham tentang hakikat Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar bukan hal yang seperti itu. Rasulullah, kalau misalnya kita mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi kepada kita, kita telah lihat ukurannya ya, Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang kemudian terjadi kepada Rasulullah. Harusnya seperti itu. Tetapi sekarang ini ibadah bagi kita sudah berada pada level yang sangat rendah. Terus terang, ibadah sudah berada pada level yang sangat rendah. Khususnya untuk apa? Untuk zaman sekarang. Ibadah sudah turun pada derajat yang begitu rendah sekali. Ya, kita anggap ibadah ini hanya sekedar apa? Sekedar untuk melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban saja. Seremonial yang bersifat formalitas. Tetapi harapan kita selalu tinggi. Harapan kita selalu tinggi. Kita selalu melihat apa? Melihat apa yang dirasakan, apa yang dialami para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Nah, itu yang kita kejar, harapan itu yang kita ingin, tetapi kemudian kita nggak pernah berusaha untuk apa? Melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Oke, kita lihat Rabi'ah. Oke, kita lihat Ibrahim bin Adham. Kita lihat siapa? Ibnu Arabi. Kita lihat Jalaluddin Ar-Rumi. Mereka sampai pada tingkat-tingkat apa? Ini wali-wali Allah aja ini. Kita belum menceritakan para nabi loh. Belum kita ceritakan para nabi. Sebab yang kita inginkan ini Lailatul Qadar, yang kita inginkan itu apa? Yang kita inginkan itu Allah. Itu kan tujuannya Anda dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah loh. Ini bukan satu persoalan yang ringan ini. Ketika Anda katakan Anda ingin dekat dengan Allah, Anda tahu Allah itu bagaimana. Kemudian Anda mau apa? Mau bahasakan dengan dekat.
Anda tahu Allah itu seperti apa, Anda di mana, mau dekat loh. Mau dekat artinya apa? Mau dekat artinya Anda tidak punya hijab lagi dengan orang itu. Seperti misalnya saya dengan Anda seperti sekarang, ya dekat, berdekatan artinya apa? Ini dekat bahasanya kita ya. Materi ya seperti ini. Tapi ketika kita membahasakan dekat dengan Allah, mau kita bahasakan bagaimana kedekatan? Allah itu bukan wujud materi. Bukan wujud materi. Sehingga dikatakan bahwa mau dekat dengan Allah, tidak bisa dikatakan bahwa ini hamba, ini Allah. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Sebab ketika ini dikatakan dekat, berarti apa? Masih ada jarak. Tetap Anda dikatakan apa? Tidak dekat. Pemahaman dekat kita seperti ini. Dan ini terjalin apa? Kemusyrikan. Ini kan musyrik. Kalau dikatakan seperti ini, ya musyrik. Nah, jadi yang bisa dekat itu apa? Yang dekat itu tidak lain adalah hakikat apa? Hakikat batin yang ada. Tapi kalau misalnya dekat itu berarti menyatu. Nah, inilah hakikat tauhid itu. Hakikat menyatu antara apa? Dalam bahasa apa? Dalam bahasa hakikat itu dikatakan fana. Dikatakan fana. Kematian. Menyatunya seorang hamba dengan Tuhannya. Dan itu di alam apa? Di alam batin. Dan Ramadan ya untuk itu. Untuk membuat kita apa? Untuk membuat kita fana. Membuat kita merasakan apa? Kematian. Merasakan hakikat dari apa? Hakikat dari apa? Dari diri kita sendiri. Merasakan hakikat dari apa? Hakikat dari penciptaannya kita. Apa hakikat penciptaannya kita? Hakikat penciptaannya kita seperti yang sudah jelaskan kemarin, tidak lain apa? Tidak lain adalah hakikat malam. Malam itu bermakna tiada hal yang tidak terlihat. Nah, kita harus mengakui itu. Peristiwa apa? Peristiwa kematian, peristiwa tidak terlihat. Peristiwa di mana kita sama sekali melihat diri kita. Kita harus mengalami ketiadaan. Ini harus terjadi. Dan itu terjadi di mana? Dan itu terjadi pada saat kita betul-betul melepaskan apa? Melepaskan segala ikat. Selain apa? Selain Allah itu sendiri. Jadi aslamat. Sampai pada akhirnya iblis di Lailatul Qadar itu iblis itu tunduk sama kita. Iblis itu bersujud sama kita. Kurang lebih seperti itu. Ketika kata Nabi bahwa syaitan itu aslama biyadi, itu hakikat Lailatul Qadar. Jadi apa? Jadi benar-benar segala sesuatu sampai diri kita sendiri berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah. Itu aslama biyadi. Kondisi seperti ini yang kemudian apa? Yang kemudian menurunkan tanazzalul malaikatu war ruh. Itu kurang lebih ya. Jadi harus benar. Kita mengharap sesuatu hal yang apa? Yang sia-sia, harapan yang tidak punya apa? Yang tidak punya dasar. Dan ini yang terulang terus setiap tahun. Setiap tahun itu terulang. Kemudian baliknya Ramadan. Sampaikan kami bulan Ramadan itu benar-benar apa? Bulan Ramadan. Sampai di sini. Nah, inilah yang harus Anda pahami. Sampai di sini bukan sampai secara materi. Memang secara materi kita sampai. Seperti orang ini yang harus benar-benar Anda pahami ya. Kita bercerita tentang apa? Alam ma'nawi, alam rohani di sini. Anda harus berusaha ketika mendengar bahasa saya, apa yang saya sampaikan. Agama itu, agama. Hakikat agama. Tidak berbicara. Ini harus benar-benar Anda pegang. Ya. Tidak berbicara tentang apa? Tentang alam jasmani. Enggak berbicara tentang itu. Jadi kalau dikatakan bahwa baliknya Ramadan, memang betul-betul apa? Betul-betul hakikat diri kita yang harus sampai. Ketika dikatakan kita berziarah ke Baitullah, kita datang ke Baitullah, kita beribadah,
Memang yang benar-benar datang beribadah, berjumpa itu batin kita. Ini batin kita yang harus hadir. Makanya kenapa harus ada khusyuk, makanya kenapa harus ada taslim. Ini semua berhubungan dengan alam apa? Alam maknawi. Ketika dikatakan oleh Rasulullah, "Khudhu zinatakum inda kulli apa? Inda kulli masjid." Ambillah zina perhiasan kalian ketika kalian memasuki masjid. Jangan diartikan bahwa ini apa berhubungan dengan alam materi. Oh, pakai baju yang begitu indah, pakai. Oke, itu di satu sisi benar. Tapi bukan itu yang diinginkan. Sebab Anda datang sama Allah, berarti apa? Zina perhiasan apa? Perhiasan hati kalian yang harus Anda bawa untuk menuju kepada Allah. Kebersihannya. Ini harus benar-benar Anda bawa. Begitu juga dikatakan, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Ambillah makamnya Nabi Ibrahim sebagai tempat musalla. Artinya apa? Oke, memang orang sholat di belakang makam Nabi Ibrahim. Tapi nanti waktu itu ambillah makamnya Nabi Ibrahim. Makam derajatnya Nabi Ibrahim. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, jadilah kalian seperti Nabi Ibrahim. Kurang lebih seperti itu. Semuanya dibangun kepada makna-makna. Jangan selalu apa? Selalu puas hanya sekedar apa? Sekedar berhubungan dengan ini. Materi saja. Oke, sekarang kita ingin melihat. Ya, karena sebentar sudah malam 23 ya. Sudah malam 23 ini. Dikatakan ada yang riwayat mengatakan bahwa 23 itu ada juga riwayat yang mengatakan 21, ada riwayat mengatakan. Jadi yang ada yang pasti yang mana? Di mana tuh Lailatul Qadar? Itu kan kita nggak tahu seperti apa. Oke, karena kita ingin nih, sudah nggak sabar ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ya kita mengharapkan mukjizat ini. Dengan kondisi kita, Allahu Akbar. Dengan kondisi kita sih ragu ya. Untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, hakikat qadar itu bisa kita dapatkan, ya ragu lah. Tapi jangan pesimis. Ada hal-hal di luar dari ukuran-ukuran manusiawi yang kita nggak pernah tahu. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa. Oke, kondisi kita seperti ini, keadaannya kita seperti ini. Ya oke. Memang itulah diri kita. Tetapi sekali lagi jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Yang penting kita selalu menghubungkan hati kita dengan Allah. Kita selalu merindu kepada Allah. Ya, itu akan sesuatu hal yang luar biasa. Yang sebenarnya, tapi pasti Allah akan berikan. Allah akan berikan. Allah tidak pernah Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan setiap hamba-hamba yang berbuat untuknya. Yang penting Yang penting kita selalu Selalu menghubungkan diri kita kepada Allah. Selalu menyerahkan diri kita kepada Allah. Serahkan diri Anda. Jangan Anda menciptakan jarak. Itu saja. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita enggak. Hukumnya Allah itu berbeda dengan hukumnya kita. Matematiknya Allah kita enggak pernah tahu. Pokoknya yang penting punya keinginan. Dan keinginan itu harus kita buktikan dari dengan amal ibadah. Harus ada itu. Harus kita perlihatkan. Oke. Sekarang kita ingin melihat bagaimana Rasulullah di dalam mencari malam Al-Qadar. Oke. Anda udah tahu bahwa ya Rasulullah ketika mau menerima wahyu Allah, mau menerima Al-Quran, mau diangkat sebagai seorang Nabi melakukan berbagai macam persiapan. Jadi Nabi udah tahu dari awal bahwa Nabi akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi Nabi tidak tinggal diam. Nabi berusaha. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kita tidak menceritakan di bawah umur 25 tahun. Nabi sudah melakukan itu dari awal. Kita tidak menceritakan, tapi yang kita ceritakan
yang kita tekankan pada Lailatul Qadar. Itu Anda tahu bahwa Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, belum beliau sudah bolak-balik ke gua, sudah naik turun ke gua. Apa yang beliau lakukan di Gua Hira? Yang beliau lakukan di Gua Hira itu tidak lain melakukan khalwat atau uzlah. Nah, jadi kalau orang yang ingin mendapatkan hakikat dari al-qadar, nah ini berat kan? Karena Anda ingin benar-benar mendapatkan al-qadar. Sebab al-qadar itu punya hubungan langsung dengan apa? Dengan Al-Quran. Punya hubungan langsung dengan Al-Quran. Saya udah katakan bahwa Al-Qadar, kemudian turunnya Al-Quran, dan Ramadan, ini 3 serangkai yang tidak bisa Anda pisahkan. Jadi, kalau Anda ingin menemukan malam Lailatul Qadar, temukan itu di bulan Ramadan. Hanya ada di sana itu. Dan apa yang terjadi di bulan Ramadan? Dan apa yang terjadi di Al-Qadar? Yang terjadi di Al-Qadar, turunnya, itu kata. Jadi Al-Qadar, kemudian Ramadan, kemudian Al-Quran. Berarti kita akan mendapatkan Al-Quran. Nanti saya akan jelaskan kepada Anda apa itu hakikat Al-Quran. Tapi itu sudah pasti. Hakikat Al-Quran ini pasti akan turun kepada hakikatnya loh, Al-Quran. Makanya luar biasa ini Al-Qadar. Mubarak. Oke. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi untuk bisa mendapatkan hakikat dari Al-Qadar itu, Nabi melakukan khalwat. Khalwat artinya apa? Khalwat itu bersunyi-sunyi. Jadi bukan berada di alam apa? Di alam ramai. Dan itu satu syarat utama. Bagi orang yang ingin dekat dengan Allah. Jadi ini sudah menjadi tradisi di dunia apa? Di dunia ma'rifat, di dunia hakikat, di dunia suluk. Di dunia orang-orang yang ingin menjadi kekasih Allah. Kalau itu tujuannya Anda. Jadi kalau saya katakan, kalau tujuan Anda Al-Qadar untuk mencicipi Al-Qadar, maka syarat pertamanya Anda harus melakukan khalwat. Khalwat. Anda harus bersunyi-sunyi. Khalwat ini ada dua makna. Ada khalwat yang bersifat umum, ada khalwat yang bersifat khusus. Ada khalwat zahiri, bersifat jasmani, ada khalwat apa? Khalwat yang bersifat batin, manawi. Khalwat yang bersifat zahiri itu khalwat apa? Khalwat yang disebut dengan uzlah. Uzlah itu apa? Menjauh dari keramaian. Semua nabi, Anda melihat semua nabi, semua wali Allah, enggak ada. Coba Anda cari, ada enggak nabi yang tidak melakukan uzlah? Tapi uzlah itu tidak dilakukan dalam apa? Dalam sepanjang waktu. Tetapi ada di waktu-waktu tertentu, ada satu zaman di mana mereka pasti melakukan uzlah. Uzlah itu menarik diri dari keramaian. Itu harus dilakukan. Makanya kalau Anda misalnya mengikuti apa? Mengikuti kegiatan suluk. Itu biasanya Anda disuruh uzlah pasti. Pasti Anda diperintahkan untuk uzlah. Uzlah artinya apa? Anda harus menjauh dulu dari keramaian. Biasanya berapa? Paling sedikit 40 hari. Makanya ada orang-orang yang melakukan apa? Uzlah, menarik diri dari keramaian 40 hari. Kalau nggak bisa, itu 10 hari. Kalau nggak bisa, nah ini. Tapi harus ada. Kenapa? Karena memang mau menjauhkan diri kita. Ini nafsu kita. Membiasakan nafsu kita untuk apa? Untuk menyenangi hal-hal yang bersifat apa? Yang bersifat sepi, sunyi. Karena kita ini nafsu itu paling senang dengan dunia keramaian. Paling senang dengan apa? Paling senang dengan sesuatu hal yang bisa menonjolkan dirinya. Karena dunia ramai itu dunia di mana diri kita nampak. Diri kita terlihat. Dan ini tidak lain adalah hakikat siang. Dan itu milik Allah. Hakikat siang yang saya jelaskan kemarin, itu tidak lain adalah apa? Adalah keberadaan Allah. Allah itu selalu
Selalu dalam kondisi apa? Dalam kondisi siang hari. Siang hari itu identik dengan cahaya matahari. Cahaya matahari itu biasanya sesuatu hal yang terus-menerus bercahaya. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an menisbatkan dirinya Nurus samawati wal ard. Saya itu cahaya yang terus-menerus bercahaya. Itu makna siang. Makanya kita malam yang tidak terlihat. Paham Anda? Nah, makanya dengan berkhalwat, dengan beruzlah ini, kita ingin apa? Kita ingin menjauhkan diri kita dari sifat-sifat yang sifat-sifat penonjolan diri. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Bayangkan Nabi saja melakukan itu. Melakukan sesuatu diam-diam, beribadah diam-diam. Itu harus dilakukan oleh kita. Karena nafsu itu paling nggak suka itu loh. Paling nggak suka itu melakukan sesuatu dalam kondisi tersembunyi. Dia selalu ingin menjauhkan diri. Selalu ingin pamer. Selalu ingin terlihat. Wallah. Ria itu paling diserangi oleh nafsu. Karena ria itu sebenarnya sifatnya Tuhan loh. Hanya Tuhan yang bisa ria. Hanya Tuhan yang bisa takabur. Makanya Allah itu mengatakan libas bajuku itu libasul kibri itu milik Allah. Baju kebanggaan, baju kesombongan itu milik Allah. Dan aku yang pantas untuk memakai itu. Jadi kalau ada hamba yang ria, kalau ada hamba yang takabur, hamba yang sombong, pada hakikatnya dia seakan-akan memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Seakan-akan. Walaupun kita tidak secara lisan itu bahwa saya adalah Tuhan, tapi dengan sifat menonjolkan diri, kita seakan-akan ingin mengatakan itu kepada Allah. Kebaikan adalah milik saya. Ini harus Anda Harus Anda lenyapkan. Itu ketiadaan. Makanya saya katakan madrasah Ramadan adalah madrasah kematian, madrasah kefanaan. Makanya kenapa disebut dengan Disebut dengan Ramad. Tahu Anda Ramad itu apa? Ramadan dari kata Ramad. Ramadan apa? Ramadan itu dari kata Ramad artinya apa? Ramad artinya disebabkan oleh panas yang begitu tinggi sehingga sesuatu itu Sesuatu itu hancur lebur. Itu Ramad. Ramadan itu sesuatu hal yang menghancurkan. Makanya Ramadan itu sendiri, Ramadan memiliki nilai kemuliaan. Ramadan sendiri itu mulia. Jadi kemuliaannya bulan Ramadan tidak terletak pada turunnya Al-Quran. Enggak. Al-Quran mulia, Ramadan mulia, Al-Qadar mulia, dan Rasulullah sendiri mulia. Jadi kemuliaannya ini berada pada Berada pada posisinya masing-masing. Semuanya mulia. Jadi yang bisa ketemu hanya yang Yang setara. Jadi kalau misalnya kita nggak mulia, yang menerima, kita ini kan berada pada posisi menerima. Kalau yang menerima nggak mulia, ya nggak mungkin wadahnya nggak mulia, wadahnya nggak sempurna, ya nggak mungkin dia bisa menerima sesuatu hal yang mulia. Jadi yang mulia yang bisa menerima yang mulia. Yang mulia yang bisa memahami yang mulia, itu saja. Makanya Al-Quran hanya bisa difahami oleh siapa? Oleh yang memiliki cahaya. Hanya yang memiliki kemuliaan. Nggak bakalan bisa difahami oleh orang-orang yang oleh orang-orang yang rendah. Rendah di sini bukan rendah secara materi lagi ya. Bukan. Rendah di sini rendah secara maknawi. Orang-orang yang berada pada alam Berada pada alam kemusyrikan, berada pada alam kekafiran, kekufuran. Masih berada di alam nafsu. Nah, itu Itu berada pada alam Alam nggak sempurna. Ini nggak mungkin itu diturun Al-Quran bakalan turun sama dia. Nggak mungkin deh. Kita harus introspeksi diri aja, pahami aja diri kita. Nah, itu. Jadi Al-Qadar punya kemuliaan, Ramadan punya kemuliaan. Nah, Ramadan ini kendaraan yang diberikan oleh Allah kepada kita ya untuk mempersiapkan itu. Untuk menghancurkan itu, tapi kita tidak kita tidak manfaatkan itu. Kalau kita tidak manfaatkan dari awal, dari tanggal 1, 2, 3, ya kita tidak merasakan itu, tidak berusaha untuk melenyapkan diri kita dengan dengan kendaraan ini, dengan media ini. Lalu bagaimana kemudian kita mengharapkan Lailatul Qadar itu bakalan turun sama kita?
Ya nggak bisa. Makanya kenapa para kekasih Allah itu begitu gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena ini kesempatan mereka untuk merasakan ketiadaannya mereka. Untuk bisa merasakan apa? Merasakan wajah fitrah mereka. Merasakan hakikat diri mereka yang berada pada alam ketiadaan. Ini yang dikatakan oleh apa? Oleh Rasulullah, mutu qabla anta mutu. Anda harus mati, baru Anda harus apa? Baru Anda dihidupkan. Kalau Anda nggak mati, Anda nggak mungkin bisa dihidupkan. Hanya orang-orang yang mengalami kematian yang akan merasakan kehidupan. Kalau kita nggak pernah hidup, ya nggak bakalan apa? Kalau kita nggak pernah mati, ya nggak bakalan bisa merasakan kehidupan. Sekarang ini kehidupan kita bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang kita sedang alami ini kehidupan apa? Kehidupan jasmani yang akan berhenti dengan datangnya ajal. Dan ini sama dengan kehidupan apa? Kehidupan hewani, kehidupan kebinatangan. Tidak ada kemuliaan di situ. Sama, kurang lebih. Makanya apa yang kita lakukan sekarang ini kehidupan binatang. Sama. Kita berada pada nafsu ammara yang dikejar materi, yang ditumpuk materi. Marah kalau materinya diambil. Marah kalau dimaki. Marah kalau disentuh. Ya, ini kehidupan apa? Kehidupan binatang ini sama kurang lebih. Jadi nggak ada kebanggaan di situ. Jadi kalau orang masih berbangga-bangga dengan ini, ya kurang lebih sama, binatang bilang sama dengan saya, nggak ada bedanya. Hanya bedanya kita punya akal, ini bisa kita apa? Ini bisa kita bentuk lebih bagus aja, ya, lebih indah dengan bahasa-bahasa yang indah, tapi hakikatnya kurang lebih sama. Binatang makan rumput, kita bilang makan apa? Makan sayur. Sayurnya saja, tapi hakikatnya rumput. Binatang bilang apa? Tinggal di kandang. Kita bilang tinggal di rumah. Rumahnya aja yang dipercantik karena kita punya akal. Kita percantik, kita perindah. Tapi kita tidak merasakan apa-apa, ya kurang lebih sama. Ya, jadi nggak ada kebanggaan di situ. Kalau itu yang kita kejar, itu yang kita ambil, kita nggak bakalan bisa mendapatkan hakikat itu. Ini yang mau dibakar di bulan Ramadan itu. Ini yang mau dibakar. Nafsu kita mau dibakar, dosa-dosa kita mau dibakar. Nanti puncaknya di 10 hari terakhir, Anda akan rasakan itu. Riyadhah Anda, pelatihan diri Anda, itu Anda akan rasakan itu. Kenapa harus berlapar-lapar? Berlapar-lapar itu tidak lain untuk apa? Untuk mematikan itu tadi. Keinginan-keinginan yang ingin apa? Yang ingin menonjolkan diri. Itu mau dimatikan. Telinga dipuasakan, semua dipuasakan. Semua mau dihancurkan. Karena telinga kita ini udah apa? Udah begitu gembira, begitu senang mendengar hal-hal yang enggak-enggak. Itu mau dihancurkan, mau dibakar oleh Allah. Mulut kita yang selalu berucap yang enggak-enggak, mau dibakar oleh Allah. Ini mau dibakar semua ini. Sampai kita benar-benar merasakan apa? Ketiadaan. Ketika kita sampai pada titik nadir seperti ini, titik di mana kita benar-benar tidak lagi merasakan diri kita. Kita udah berserah diri pada saat itu. Di 10 hari terakhir kita berserah diri. Aslama. Iblis pun nggak punya kekuatan lagi. Iblis udah nggak punya kekuatan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan itu iblis Allah apa? Allah kekang, Allah kurung. Ya ini, kalau memang Ramadan ini kamu